Halo, selamat pagi. 20 tahun yang lalu, aku sedang nonton sinetron dengan kakak perempuanku. Di samping ada ayahku yang sedang baca koran. Waktu itu koran Kedaulatan Rakyat. Keluarga kami memang langganan itu ya. Nah, sambil ngopi, sambil baca koran, ayahku nyeletuk bilang gini, jangan kebanyakan nonton sinetron, jangan kebanyakan nonton kartun. Kalian harus banyak nonton berita atau baca koran biar pinter. Sekilas memang apa yang dikatakan oleh ayah kami itu benar. Tapi kalau misalnya 20 tahun kemudian, ketika di zaman internet zaman sekarang ini, apa yang dikatakan oleh almarhum ayah kami itu bisa aku koreksi. Karena kualitas berita di zaman sekarang dengan zaman dulu itu sangat berbeda, apalagi di zaman internet sekarang. Ya bisa dibilang baca berita zaman sekarang itu tidak serta-merta membuat kita tuh pinter, apalagi baca berita di internet. Oke, sebelumnya selamat pagi. Kali ini kita akan mencoba rute pantai. Sebelumnya kita akan ritual Caminante terlebih dahulu. Ritual membaca, melihat jam. Bentar. Oke. Mana tadi? Oh iya. Sekarang 7.39, 7 Februari 2026, hari Sabtu. Selamat hari Sabtu. Kita akan jalan pagi sambil ngobrol ngalor ngidul, sambil cerita, sambil berbicara soal berita gitu. Ya, kita kesana dulu bentar. Kita melihat sampai ujung dan kita akan berjalan pagi dari ujung sampai ke ujung. Nah, tadi kita membahas tentang berita ya. Membahas tentang berita. Dulu kalau misalnya ayahku baca berita, aku pun juga sempet dulu mengingat kalau baca berita di koran itu benar-benar kusuk gitu loh. Gak ada distraksi. Meskipun waktu itu aku masih SD. Kita sempat langganan koran tuh cukup lama ya. Ada lebih dari 5 tahun langganan koran Kedaulatan Rakyat. Dan aku juga sebagai orang tua yang baca koran, aku pun juga sering baca koran di situ, meskipun ya nggak yang berat-berat. Tapi aku merasa waktu itu membaca koran tuh sangat kusuk gitu loh. Tapi apakah benar statement yang dikatakan oleh ayahku itu banyak baca berita agar pinter, agar nggak bodoh? Menurutku untuk di zaman sekarang, kalau misalnya aku bisa berbicara dengan ayahku, aku akan mendebat perkataan itu. Tergantung dulu beritanya seperti apa. Karena sekarang kalau kita berbicara soal berita, orang mudah banget mendapatkan berita media sosial, kemudian di internet. Aku pernah cerita di perjalanan kemarin, jalan pagi kemarin, evolusi berita dimulai dari yang dulu. Aku ulang kembali ya biar kamu tahu konteksnya. Mungkin kemarin kamu belum menemani aku jalan pagi. Jadi gini, kalau kita bicara berita, dulu zaman kerajaan itu sistemnya sentralisasi. Apa maksud dari sentralisasi? Jadi sentralisasi itu bagaimana orang menyebarkan berita, menyebarkan informasi itu melalui juru bicara. Jadi kayak orang-orang dikumpulkan dalam sebuah lapangan atau balai gitu, dan informasi disebarkan lewat itu. Biasanya yang berkaitan dengan kenaikan pajak, terus kemudian acara pernikahan kerajaan, atau mungkin yang berita negatif kayak ancaman perang. Ada juga yang desas-desus antara rakyat dengan rakyat, tapi itu tidak begitu akurat gitu ya. Oke. Wow. Sayang sekali ini jam 7 tapi mataharinya belum kelihatan dengan baik. Maksudnya mendung gitu loh. Kita lihat kalinya banjir ya, karena kemarin hujan deras. Ini muara
muara sungai, ya kan? Oke, lanjut kemudian di abad 14-15, waktu media cetak itu mulai teknologi media cetak itu mulai ada. Dari tadinya sentralisasi, kemudian menjadi desentralisasi, di mana orang-orang udah mulai bisa menuliskan opini pribadi dengan mencetak tulisannya, dengan menulis buku. Dan mulai zaman itu udah mulai chaos, udah mulai banyak berita hoax, fake news, itu udah banyak banget. Jadi nggak serta-merta di zaman sekarang gitu ya. Dari dulu juga ada gitu. Oke, itu desentralisasi. Kemudian di awal abad 19, ketika radio dan TV ditemukan, orang itu beralih mengonsumsi informasi, mengonsumsi berita. Mereka lebih suka nonton yang berbau visual, berbau audio. Karena apapun yang ibaratnya itu memberikan sensasi pada panca indera kita, itu lebih menarik bagi diri kita gitu ya. Secara visual itu mata kita, kemudian secara audio itu indera pendengaran kita. Jadi audio visual udah pasti menang lah. Tapi problemnya yang memiliki TV, yang bisa punya TV, yang bisa punya radio, itu perusahaan besar. Kembali lagi ke sentralisasi, hanya perusahaan besar. Jadi kayak berita-berita itu dikurasi, berita-berita itu benar-benar dipikirkan kualitasnya. Jurnalis dibayar mahal. Dan makanya kayak zamannya ayahku langganan koran KR, itu sebenarnya kayak ayahku itu membayar hasil kerja keras jurnalis yang menyajikan berita. Meskipun waktu itu ya sebenarnya internet udah ada, tapi kayak penetrasi internet di Indonesia, terutama dalam konsep media sosial itu belum begitu banyak tuh ya. Tahun 2020 tahun yang lalu, zaman awal-awal Facebook, belum banyak orang yang punya Facebook. Aku pun juga baru punya Facebook 2010. Nah, orang-orang dulu konsumsi berita itu cenderung seragam, karena memang hanya beberapa perusahaan yang bisa menyajikan berita. Terus dari TV, dari radio, semua sama gitu ya. Tapi sekarang di era media sosial, di era internet zaman sekarang, semua orang itu udah bisa menuliskan beritanya masing-masing, bisa menuliskan opininya tentang suatu kejadian. Makanya aku kemarin singgungkan, kayak media-media besar itu mulai kalang kabut. Kenapa? Karena mereka harus bersaing dengan selebgram, harus bersaing dengan blogger yang nulis pribadi, sehingga akhirnya media besar yang dulu itu memprioritaskan kedalaman, sekarang mereka memprioritaskan kecepatan. Mereka memprioritaskan apa yang viral. Mereka memprioritaskan istilahnya yang clickbait. Apa yang menarik dari media, apa yang menarik dari sebuah kejadian. Dan itu cenderung hal-hal yang sifatnya negatif, ya kan? Wow. Sepi ini weekend hari Sabtu sepi tumben. Banyak orang mancing laut. Para media besar itu sekarang mereka memilih meng-hire jurnalis dalam tanda kutip yang mementingkan virality, kecepatan. Makanya kamu nggak heran kan, banyak sekali kayak media besar, aku nggak usah sebut namanya ya, kamu pasti juga udah tahu, media besar itu mereka selalu mengutip dari mereka mengutip dari apa yang ada di media sosial. Katakanlah sedang ngomongin tentang seorang selebritis itu ya, mereka cuman mengutip dari story WhatsApp-nya, story Instagram-nya, dari postingannya, kayak sumbernya itu dari
cuman dari media sosial gitu ya, nggak kayak dulu. Bahkan banyak juga kan orang-orang zaman dulu, kayak katakanlah musisi-musisi lah, yang mengatakan bahwa jurnalis musik zaman sekarang dengan zaman dulu tuh beda gitu ya, kualitasnya beda. Karena sekarang cenderung jurnalis tuh berorientasi pada virality atau kecepatan gitu ya. Makanya statement ayah tadi, statement almarhum ayahku tadi yang mengatakan bahwa sekarang kamu harus banyak baca berita, terus kemudian nonton berita. Untuk di zaman sekarang kayaknya nggak masuk akal statement itu. Mohon maaf ya almarhum ayahku. Mohon maaf almarhum ayahku. Sekarang aku jadi anak yang membangkang nasihatmu. Kalau dulu aku mikirnya ya benar juga ya gitu ya. Karena dulu memang hiburan di TV itu ya sinetron, kartun, kadang baca komik. Sedangkan ayahku itu memang tipikal orang yang suka baca, rajin baca berita. Ya, nggak akan ada orang yang nggak rajin baca kalau misalnya mereka nggak berlangganan. Sampai ayahku direlain langganan kan berarti memang suka baca gitu ya. Wow, ini namanya pemecah ombak. Enak banget kan? Nah mungkin tapi ada orang-orang yang bakal sinis kalau kamu nggak ngikutin berita, kalau kamu nggak ngikutin berita politik zaman sekarang, itu kamu apatis gitu ya, kamu apatis dengan politik atau kamu kurang terdidik gitu ya. Are you sure? Apakah aku harus mengikuti berita yang serba cepat kayak gitu? Oke, kalau di zaman ayahku dulu, bagaimana dia mengkonsumsi berita itu cuman sehari satu kali gitu ya, sehari satu kali, cuman baca dari koran aja, dan itu cukup gitu ya. Dan itu hasil dari riset jurnalisme yang menurutku baik banget. Bentar. Hai buddy. Hai. Oh kamu bunting ya kamu? Aku nggak bawa makan sih, sorry ya. Wah, ngantuk ya? Nah, hai, my name is Blackie. Aku tuh sering main ke sini dan sering banget ngeliat kucing ini. Dari zaman dia nggak bunting, sekarang bunting lagi. Siapa yang menghamili kamu, ha? Kamu kan tinggal di sini kan? Kamu dihamilin sama ikan bawa di sini. Hai, ayo kita jalan-jalan. Tapi kamu kayaknya mau tidur dulu ya. Oke. Mau banyak orang yang mancing. Wow. Ini terlihat kayaknya lagi pasang loh ya. Iya, lagi pasang lagi. Wow. Lihat pegunungan. Di situ juga ada, ini namanya jetty atau apa ya istilahnya tuh, sebuah bangunan yang menjorok. Hey, bye bye. Sebuah bangunan yang menjorok ke arah laut untuk membuat jalur ini loh, membuat jalur air untuk muara. Makanya ada sini dan di situ. Ini jadi airnya ke sini. Correct me if I'm wrong ya, kayaknya kayak gitu deh. Oke. Tadi sampai mana? Sampai ngomongin ayahku ya. Jadi ayahku itu kan kalau baca berita cuman sekali gitu ya. Itu pun bacanya itu kayak khusyuk gitu ya, sambil ngopi. Wah, good times lah waktu itu. Lihat orang tua baca koran sambil ngopi. Wah, sekarang kayaknya udah jarang. Semua orang udah nonton di berita di handphone.
Dan problemnya berita di handphone, di internet zaman sekarang itu setiap 10 menit sekali, bukan 10 menit ya, setiap 1 menit sekali kamu refresh itu akan selalu ada berita yang baru. Nah itu problemnya kayak gitu yo. Mungkin bisa aku koreksi dengan perkataan dari ayahku ya, nggak sepenuhnya statement ayahku itu salah juga. Baca berita itu juga bagus, tapi baca berita yang dikurasi atau baca berita yang selektif membaca berita itu membuat kamu pintar. Tapi kalau kamu keseringan atau terlalu overload informasi membaca berita, itu yang membuat kamu bodoh. Aku kan ucapkan statementku kemarin, kapan terakhir kali kamu mengubah hidupmu hanya gara-gara berita? Kayaknya nggak pernah sama sekali. Kapan terakhir kali kamu mengubah mengubah perspektifmu hanya gara-gara berita? Nggak pernah sama sekali, jarang sekali. Dan kalau kita berbicara soal politik, mungkin berita itu memang suatu bentuk dari demokrasi. Aku juga setuju itu. Dan mungkin kamu berpikir ya, kita harus konsumsi berita agar kita tidak salah memilih ketika pemilu. Aku ceritakan ya, ketika pemilu dulu tahun 2024, aku cenderung condong ke salah satu paslon yang bisa dibilang dari idolaku juga. Dia salah satu yang digadang-gadang itu loh, paslon itu. Semua berita memberitakan tentang paslon itu. Medianya kencang banget lah. Waktu itu aku juga sempat kayak, oh aku mau paslon ini deh waktu Pilpres 2024. Tapi semua berubah ketika debat presiden. Ketika debat presiden itu baru kita mengetahui kualitas dari presiden. Akhirnya gara-gara debat presiden itu aku kayak tidak mempedulikan dengan apa kata media. Aku jadinya condong pilih ke paslon lain, karena aku menilai dari kualitas, bagaimana dia berdebat, visi misinya, bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana cara dia menyampaikan pokoknya ya keren lah pokoknya ketika debat itu ya. Aku menurutku keren gitu ya. Nah itu kan kadang kita nggak usah konsumsi berita. Kalau misalnya katakan gila, kalau kamu takut nanti kamu bingung memilih presiden itu kayak gimana, ya kamu tinggal tonton debat aja. Kamu bisa lihat dari aku yang kekeh dalam salah satu paslon, bukan paslon ya, salah satu pasangan calon capres, dalam salah satu pasangan capres itu bisa berubah gara-gara debat. Kayak aku mengabaikan tentang apa yang ada di media yang berseliweran ya, karena memang media itu bisa ya kita nggak tahu lah. Sekarang media juga kayak siapa yang bayar dia kan kayak buzzer itulah kayaknya. Kalau kamu khawatir kamu nggak bisa menentukan, ya kamu tinggal nonton debat. Dan kebanyakan bagaimana kita memilih itu bukan dari berita. Ya mungkin beberapa orang dari berita. Tapi kalau kamu orang sepertiku, atau katakanlah gini lah, kalau misalnya kamu belum bisa menentukan juga dari debat, ya kamu datang aja ke teman-teman minta pendapat atau gimana gitu. Kadang orang-orang terdekat juga bisa memberikan insight gitu ya. Nggak serta-merta dari cuman dari berita gitu lah. Terlalu banyak berita justru membuatmu bingung dan justru membuatmu bias. Apa yang aku alami kayak gitu. Kenapa bisa bias? Ya karena kayak cenderung apa yang kulihat di media itu seperti itu, si capres ini aja gitu ya. Itu yang aku alami. Udah bolak-balik sampai sini. Kita akan balik lagi ke situ. Oh, ada sepeda. Oh. Oke. Nah, aku pernah baca dari seorang yang bernama Nassim Taleb.
menyampaikan sebuah pendapat yang sangat bagus. Kebanyakan kita suka dengan breaking news, berita yang viral, berita yang cepat. Tapi sebenarnya itu ada sesuatu yang basi. Kenapa bisa dikatakan basi? Nassim Taleb pernah mengatakan bahwa cobalah jangan konsumsi berita yang sifatnya breaking news atau berita yang viral kayak gitu. Stop baca berita. Tapi cobalah untuk nonton atau baca berita yang 1 minggu yang lalu, atau mungkin 1 bulan yang lalu. Berita yang breaking news 1 minggu yang lalu, ketika kamu baca, itu kamu baca di masa depan ya, kamu baca berita di masa lalu, kamu akan jadi tahu ternyata berita yang breaking news, berita yang viral itu hanya apa ya, hanya dikonsumsi atau itu tuh basi dalam waktu 3 hari. Semua berita viral, semua berita yang breaking news itu hanya umurnya cuma 3 hari atau mungkin 4 hari, 5 hari. Dan ini yang poinnya di sini. Kenapa kamu harus mengerahkan seluruh fokusmu, mengerahkan seluruh atensimu pada sesuatu yang sifatnya itu cuman berumur 3 hari atau 4 hari, 5 hari. Berita yang cepat basi seperti itu. Kenapa kamu fokuskan pada hal seperti itu, pada berita yang seperti itu? Alih-alih kalau kamu pengen terinformasi dengan benar, kamu baca artikel atau baca buku, itu jauh lebih bermanfaat gitu ya. Bukan sesuatu yang sifatnya cepat kayak gitu. Setewa. Bukan yang sifatnya cepat kayak gitu. Nah, kamu bisa mulai paham kan? Semua berita breaking news atau viral itu umurnya pendek, dan ngapain kamu harus memfokuskan dirimu, perhatian kamu pada yang sifatnya pendek. Kembali lagi pada pernyataanku, lebih baik kamu mengkonsumsi sebuah informasi yang itu tuh bisa kamu terapkan 10 tahun, 20 tahun. Kamu baca buku, kamu baca suatu artikel yang sifatnya bisa kamu terapkan dalam hidup. Alih-alih kamu baca berita, kapan terakhir kali kamu bisa menerapkan ilmu dalam sebuah berita? Nggak pernah sama sekali. Mendingan kamu baca buku, kamu baca media yang berbayar. Karena sekarang di era internet kayak gini, semua yang gratis, semua yang berbayar itu tuh semua yang gratis, yang tidak berbayar itu tidak serta-merta gratis. Kamu membayar dengan atensimu, kamu membayar dengan fokusmu. Mendingan kamu bayar media-media yang memang menyertakan membership gitu, yang benar-benar menjunjung tinggi jurnalisme, kayak Tempo mungkin salah satunya. Terus ya banyak lah yang berbayar, karena pasti akan memberikan waktu bagi jurnalisme untuk menyampaikan informasi yang bagus gitu ya, dibandingkan berita-berita yang viral kayak gitu. Atau kalau misalnya kamu tidak memiliki budget untuk berlangganan, atau kamu tidak mau berlangganan, ya cukup kamu nggak usah konsumsi berita. Atau seperti yang dikatakan oleh Nassim Taleb tadi, baca berita 1 minggu yang lalu, agar kamu semakin apa, nggak apa-apa kamu itu nggak update gitu ya, tapi yang jelas kamu tuh tidak mengorbankan seluruh fokus dan emosimu pada saat mengkonsumsi berita itu. Karena kecenderungan berita yang breaking news atau viral itu, emosi kamu secara emosional itu menyerang emosional kamu, menyerang fokus kamu. 24 menit, oke. Kita kembali lagi pada jalan pagi besok ya. Sekarang karena ya kita udah jalan pagi lebih dari 20 menit, aku rasa cukup. Sampai jumpa di jalan pagi besok.